Teman-teman, pada sore hari ini kita akan memulai ibadah PT gabungan dengan saat teduh sejenak untuk menghadap Tuhan. Saat teduh dimulai. Teman-teman, saat teduh selesai, marilah kita bernyanyi Gita Bakti 1, Pujilah Sang Pencipta. Teman-teman semua, marilah kita masuk dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati ya Tuhan, pada sore hari ini ya Tuhan, kami sudah memulai PT dan GP kami ya Tuhan. Semoga Tuhan selalu memberkati kami ya Tuhan. Semoga Tuhan selalu memimpin kami untuk mengikuti ibadah PT kami ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, dengarlah doa kami ya Tuhan. Amin. Teman-teman, mari kita melanjutkan nyanyian umat Gita Bakti 17, Abadi Tak Nampak. Shalom, pendeta waktu di sini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Sungguh kami bangga kepadamu ya Tuhan sebagai Allah sumber segala kehidupan yang kami miliki. Kami boleh bersyukur kepadamu karena kami anak-anakmu baik teruna maupun pemuda GPIB Emmanuel Tanjung Pandan. Kami boleh bersama-sama datang ke hadapanmu melalui ruang virtual ini, melalui kanal YouTube yang kami miliki, untuk beribadah bersama-sama, memuji nama Tuhan secara bersama dan bersyukur kepada Tuhan, serta bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Maka pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda Tuhan, maka tuntun kami, terangin kami dengan kuasa kudus-Mu, agar kami dapat mengerti jalan Tuhan kepada kami, baik kami sebagai anggota Pelkat Persekutuan Teruna dan juga anggota Pelkat Gerakan Pemuda. Terpujilah Engkau kekal sampai selamanya. Dan kami umat-Mu ini telah siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Bacaan Alkitab kita dalam renungan atau firman Tuhan pada saat ini dalam ibadah Pelkat PT dan GT tanggal 22 Agustus pada hari Sabtu ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya untuk kita semua.
Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok daun yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu, aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dan dari daging binatang yang mati dicekik dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Rekan-rekan gerakan pemuda dan juga persekutuan taruna, apa kabar? Baik? Sehat? Luar biasa? Atau seperti biasanya, baik-baik saja? Kalau saya seperti biasanya, baik-baik saja. Saya berharap kita semua tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih telah datang di channel YouTube ini dan mengikuti ibadah PLK PT dan GP pada malam hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, kita telah membaca teks Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 13 sampai dengan 21. Dalam ibadah PLK PT dan GP pada malam hari ini, kita tidak membahas mengenai makanan seperti yang terdapat di dalam ayat 20, melainkan berkaitan dengan persaudaraan yang dibangun di dalam Tuhan. Paulus melanjutkan kisah perjalanannya dan dia mengisahkan bagaimana bangsa-bangsa lain menerima berita Injil itu dengan penuh sukacita. Tuhan telah membukakan jalan hingga ke Makedonia untuk Injilnya boleh disebarkan dan diterima. Kisah perjalanan yang sangat menggugah itu membuat para rasul yang ada di kota Yerusalem harus memikirkan kembali mengenai peraturan hidup bagi orang-orang percaya dari bangsa-bangsa lain. Apakah mereka harus mengikuti peraturan-peraturan Yahudi sekalipun telah menjadi seorang Kristen sebagaimana yang dituliskan dalam hukum Taurat, ataukah mereka harus mengikuti suatu aturan yang berbeda? Tentu tidak mungkin berpaling kepada peraturan lain selain peraturan kitab suci. Tetapi bagaimana mengenai sunat dan tradisi Yahudi yang selama ini dijalankan oleh orang Yahudi? Haruskah bangsa-bangsa lain juga mengikutinya? Ini merupakan pertanyaan yang sulit jika kita gagal mengetahui apa gunanya Taurat yang diberikan oleh Tuhan. Paulus mengatakan bahwa Taurat diberikan untuk menyadarkan manusia akan dosa dan menuntun kita sampai kepada Kristus yang akan datang. Ini berarti Israel dituntun oleh hukum Taurat hingga Kristus datang, dan pengikut Kristus dituntun oleh hukum Taurat hingga Kristus datang kembali nantinya. Taurat berbicara untuk mempersiapkan Israel menyambut kedatangan Kristus yang pertama kali. Tetapi Taurat juga berbicara untuk mempersiapkan kita menyambut kedatangan Kristus kembali. Oleh sebab itu penantian untuk kedatangan Kristus yang pertama tidak lagi perlu dilakukan untuk kita yang menantikan kedatangan Kristus kembali. Pengertian Taurat di dalam menyambut kedatangan Kristus yang pertama inilah yang membentuk budaya Yahudi secara seremonial. Peraturan tentang korban, tanda sunat, pembagian makanan yang halal dan haram, kemudian budaya dan tradisi yang lainnya yang biasanya masih dipertahankan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Tetapi Taurat tidak hanya berbicara tentang hal-hal ini juga,
Taurat juga berbicara tentang kehidupan yang kudus, kasih kepada Allah dan sesama dan sebagainya. Hal-hal inilah yang seharusnya menjadi tuntunan hidup semua orang, baik yang Yahudi maupun non-Yahudi, baik yang Kristen Yahudi maupun Kristen non-Yahudi. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan persiapan kedatangan Kristus, yang pertama seperti tanda sunat, membawa korban persembahan, dan upacara-upacara seremonial lain tidak lagi mengikat umat Kristus setelah Kristus datang. Semua itu adalah bayang-bayang yang berakhir ketika Kristus datang, seperti yang Paulus kemukakan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Kini, setelah Kristus datang, penggenapan janji Tuhan bagi bangsa-bangsa pun tiba. Dan karena Tuhan Yesus telah menggenapi segala hal yang berkaitan dengan bayang-bayang kedatangannya di dalam Taurat, maka bangsa-bangsa lain tidak lagi melakukan aturan-aturan tersebut. Menurut Paulus, lalu dalam ayat 16 dan 17, Yakobus mengutip teks yang terdapat dalam kitab Amos pasal 9 ayat 11 sampai dengan 12 yang mengatakan bahwa Allah mau bangsa-bangsa yang disebut miliknya dikuasai oleh anak Daud. Ini merupakan bagian yang sangat jelas menyatakan maksud Allah bagi bangsa-bangsa lain. Tuhan tidak hanya akan menyelamatkan Israel, Tuhan akan memanggil bangsa-bangsa lain melalui Israel. Sebab Tuhan ingin memberikan bangsa-bangsa di dunia ini agar tunduk kepada Kristus, Sang Anak Allah. Kapankah ini terjadi? Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 16 mengatakan bahwa ini terjadi setelah Allah membangunkan kembali pondok daun yang roboh. Apakah yang dimaksud dengan pondok daun? Pondok Daud. Pondok Daud berarti dinasti Daud. Ini adalah dinasti Daud yang duduk di takhta Yerusalem untuk menjadi raja. Dinasti ini telah berhenti bertakhta sejak Israel atau Yehuda dibuang atau masuk dalam masa pembuangan di Babel, hingga pada zaman periode antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tidak seorang pun keturunan Daud duduk di takhta kerajaan. Pemulihan pondok Daud tidak juga terjadi. Tetapi Yesus Kristus anak Daud datang. Yesuslah yang memulihkan pondok Daud yang telah hancur itu. Tetapi dia ternyata mati di atas kayu salib. Namun kematian Kristus sepertinya tidak membatalkan tahta baginya. Namun ternyata benarlah bahwa melalui kebangkitannya itu dialah sang anak Daud yang akan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh itu. Sebab ternyata dia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya inilah yang menjadi tanda dibangunnya kembali pondok Daud. Pondok yang berarti takhta kerajaan Daud yang akan dipegang oleh Yesus selama-lamanya. Walaupun ada kuasa-kuasa yang lain. Setelah kebangkitan Kristus, itu menjadi berita keselamatan yang disampaikan ke seluruh bumi. Banyak bangsa-bangsa akan turut ambil bagian menjadi umat Tuhan tanpa dibedakan dari Israel. Sebagai orang-orang yang berasal dari bangsa lain, mereka tidak perlu mengikuti identitas Israel atau Yahudi sebagai sebuah bangsa. Tetapi ini bukan berarti ajaran Taurat tentang hidup kudus tidak perlu mereka jalani. Oleh sebab itu, Yakobus dengan bijaksana memberikan pengertian dalam ayat 20 dan 21 bahwa orang-orang Kristen dari bangsa-bangsa lain itu harus tetap menjalankan hidup yang berbeda, yaitu jauh dari penyembahan berhala dan memiliki ciri atau identitas sebagai orang Kristen. Mereka harus benar-benar menunjukkan hidup yang terpisah dari kehidupan seorang penyembah berhala, sehingga orang yang melihat hidup mereka tahu bahwa mereka sudah menjadi milik Kristus. Itulah sebabnya meskipun mereka tidak diatur oleh tradisi Yahudi, mereka tetap harus hidup dengan
identitas atau ciri seorang Kristen yang diperlihatkan dalam hidup yang secara aktif meninggalkan cara hidup yang lama dan menjalankan dengan tekun apapun yang Roh Kudus ingin nyatakan. Dalam ayat 21 dikatakan bahwa kitab Musa dan hukum Taurat sudah sering dibacakan di tiap-tiap kota. Ini berarti orang-orang Kristen seharusnya bisa mengerti peraturan moral yang harus mereka hidupi melalui pembacaan kitab-kitab suci di tempat ibadah, sehingga firman Tuhan tersebut diwujud nyatakan dalam kehidupan beriman setiap orang Kristen. Ayat 13 sampai dengan 21 mengingatkan kita bahwa iman yang bertumbuh di dalam Tuhan Yesus membuat kita memperoleh jaminan keselamatan, tetapi juga mempersatukan kita menjadi saudara dalam tubuh Kristus. Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam tubuh Kristus terdapat banyak keanekaragaman, banyak perbedaan. Namun perbedaan tersebut bukan dipakai sebagai alat pemisah, melainkan sebagai alat pemersatu yang saling melengkapi. Kita hadir menjadi saudara yang membawa berkat bagi semua orang dan lingkungan kita. Kita pun memiliki tugas yang sama untuk memberitakan karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus dengan saling menolong satu dengan yang lain. Mari kita menggunakan seluruh aspek kehidupan kita, talenta yang ada pada kita, untuk memberikan atau memberitakan kepada semesta ini bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan dan kebahagiaan sejati. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kami boleh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini untuk setiap kebaikan kesehatan yang boleh Tuhan berikan dan hadirkan kepada kami. Kami boleh bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dan boleh memelihara kami, mencukupkan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, baik dari usaha maupun penghasilan yang kami miliki, maupun melalui pertolongan Tuhan dari orang tua yang kami miliki. Terima kasih ya Bapak buat setiap sukacita dan kebaikan yang kami rasakan ini. Biarlah kami boleh tetap bertumbuh terus di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan, dan menjadi anak-anak Tuhan di dalam setiap laku dan kehidupan kami. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami perlihatkan, apa yang kami ucapkan, itu semua merupakan teladan yang Kristus ajarkan kepada kami. Terima kasih ya Pak. Berkati orang tua kami, berkati keluarga kami, berkati para guru kami yang mendidik kami dalam pendidikan, berkati para atasan kami dan rekan sekerja kami, dan semua orang yang ada di sekitar kami. Tuhan berkati, karena mereka adalah kekasih-kekasih hati kami yang kami sayangi. Tuhan lindungi dan Tuhan jaga mereka, Tuhan pelihara mereka, Tuhan cukupkan apa yang mereka butuhkan. Kami boleh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam ibadah PLKAT PT dan GP pada saat ini, kami boleh kembali bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Dan dalam firman-Mu kami mendapatkan bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan harus menghargai setiap perbedaan yang ada, dan tidak menjadikan perbedaan itu sebagai alat yang memecah, tetapi menjadi pemersatu kami. Tolong kami ya Tuhan, agar dalam tuntunan terang dan hikmat Tuhan kami dimampukan melakukan sabda-Mu tersebut. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu ini di dalam pendidikan maupun pekerjaan kami, ataupun kami sebagai anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, jawablah setiap doa-doa dan harapan yang kami miliki, kerinduan yang kami punya. Kalau kami memiliki cita-cita dan impian, Bapa, kami serahkan itu semua ke dalam tangan-Mu, agar Tuhan boleh turut bekerja di dalamnya, dan Tuhan boleh memakai kami untuk bertekun dan berjuang mewujudkan impian dan cita-cita yang kami miliki. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Berkati gereja kami. Terima kasih untuk para pengurus, pelayan, para pengurus dan pelayan yang ada, pengurus PLKAT PT maupun pelayan PLKAT PT, dan juga pengurus PLKAT GP yang telah boleh berjerih lelah dan menghadirkan kreasi-kreasi ataupun kreativitas di dalam pelayanan di tengah masa pandemi ini. Berkati juga Ketua Majelis Jemaat kami Bapak Pendeta Esra Sudarsono bersama dengan seluruh PHMJ yang ada, dan juga
bersama dengan seluruh penatua, diaken, atau presbiter yang ada, baik itu di Jemaat Induk Immanuel Tanjung Pandan, Pos Pelkes Kemiri maupun di Pos Pelkes Jangkar. Terima kasih ya Bapak, terima kasih buat kasih. Lindungi kami bangsa-Mu ini ya Tuhan, di tengah masa pandemi ini, agar kiranya kami semua boleh berjuang bersama-sama. Bukan hanya pemerintah kami ataupun tenaga medis saja, tapi kami sebagai warga sipil, masyarakat biasa juga boleh terlibat di dalam menggumulkan pandemi COVID-19 ini. Dan kami juga boleh mengikuti setiap arahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti melakukan berbagai protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Berkati juga para pejuang-pejuang COVID yang ada, baik itu pasien yang positif, maupun tenaga medis yang ada, maupun pemerintah, maupun tenaga aparat keamanan, TNI maupun Polri yang telah memberikan diri mereka. Tuhan lindungi dan jaga mereka ya Bapak, berikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar kiranya Tuhan juga boleh memberikan kekuatan bagi bangsa kami ini untuk melewati masa pandemi. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Pertemukan kami juga di dalam ibadah PLK PT dan GP pada minggu yang akan datang, dan ajarkan kami untuk senantiasa bertekun di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau, Allah yang kami sapa dan kami kenal, di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami semua berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Bait yang pertama kita nyanyikan sebelum mengumpulkan persembahan, bait yang terakhir kita kumpulkan setelah persembahan dikumpulkan. Teman-teman, marilah kita memulai doa persembahan. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami sudah melaksanakan persembahan kami ini ya Tuhan. Berkatilah persembahan yang telah kami berikan untuk gereja ini ya Tuhan, walaupun cuma sedikit ya Tuhan, semoga berguna bagi gereja-Mu ya Tuhan. Semoga Tuhan dengarlah doa kami ya Tuhan, dalam nama kami sedang mengucap syukur. Amin.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Rekan-rekan Pelkat Persekutuan Teruna dan juga Pelkat Gerakan Pemuda, kami mengucapkan terima kasih karena telah mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dan tetap senantiasa bertekun ataupun setia dalam setiap ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Tetaplah bertekun dan setia dalam setiap peribadahan kita, sekalipun masih tetap terus berlangsung secara live streaming ataupun melalui kanal YouTube ini. Doa kami, rekan-rekan pemuda dan juga rekan-rekan Persekutuan Teruna berada dalam kondisi yang sehat dan tetap senantiasa terpelihara di dalam Tuhan. Saya Pendeta Okto, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati saudara.